Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Hairina dalam pembelajaran matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal P3K. Soal-soal ini didapatkan dari FR, File Report, pada tahap 1 ya. Oke, dan berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti tahap 2, katanya soal-soal yang saya bahas itu banyak yang keluar loh, gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat soal nomor 22. Koin sisi A dan G, ya, ada sebuah koin dengan sisi A dan G, angka dan gambar. Siswa melempar koin sebanyak 10 kali. Peluang munculnya sisi gambar sebanyak 4 kali adalah. Nah, ini soal peluang binomial ya. Jadi rumusnya gimana? Rumus peluang binomial itu Px. Nah, itu sama dengan kombinasi X dari N. X ini maksudnya yang dimaksud di sini ya, berapa kalinya. Ini total percobaan. Dah, kalikan dengan P di pangkat X. Ini P kecil ya, ini P besar. Ini artinya peluang berhasil, satu kali percobaan, dikalikan dengan peluang gagal, pangkat N kurang X. Oke, kalau misalnya rumus mungkin agak abstrak ya. Kita lihat langsung ke soalnya. Maka kita kan diminta peluang muncul gambar 4 kali. Maka sama dengan C 4 dari 10. Karena kan totalnya 10 kali. Nah, peluang muncul gambar. Kalau dari satu koin, peluang muncul gambar waktu diundi berapa? 1/2 ya. Oke, pangkat 4. Kalau gagal berarti apa? Q gagal itu berarti munculnya bukan gambar, berarti munculnya angka. Nah, peluang angka pada koin berapa? Kebetulan juga setengah ya. Nah, berarti kalau misalnya gambarnya 4 kali, maka angkanya berapa kali? Karena total percobaan 10, berarti sini 6. Oke, sekarang tinggal kita eksekusi. Oke, C 4 dari 10, maka 10 faktorial kali 4 faktorial, 6 faktorial ya, CRR ya. Oke, 1/2 pangkat 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 4. 1/2 pangkat 6, 1/2 pangkat 6. Oke, 10 faktorial itu berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya. 6 faktorialnya ini kita persiapkan untuk dicoret dengan 6 faktorial di bawah. 4 faktorial 4, 3, 2, 1. 6 faktorial untuk dicoret. Nah, 1/2 pangkat 4 kali 1/2 pangkat 6 sama dengan 1/2 pangkat 10. Nah, ini 4 kali 2, 8, maka habis dengan 8 di atas. 9 dengan 3 habis. Maka di atasnya tinggal 3 kali 7. 21 kali 10, 210 per 2 pangkat 10. Oke, ini sama dengan 210 per 2 pangkat 10 itu populer ya, 10, 24. Mau disederhanakan, maka sama dengan 105 per 512. Oke, dapat. Cukup mudah ya. Oke, kita lihat soal nomor 23. Hasil ujian matematika 30 siswa adalah sebagian besar memperoleh skor 8. Sebagian besar, berarti lebih dari setengah ya, lebih dari setengah. Minimal ini 16. Kan katanya sebagian besar. Sebagian kecil memperoleh skor 7. Berarti kurang dari itu. Nah, ada 2 siswa memperoleh skor 5. Pernyataan yang benar tentang hasil ujian matematika tersebut adalah, nah karena ini skor seperti ini, langkah paling mudahnya itu kita urutkan. Nah, yang ini variasi skornya kan ada 3, 5, 7, dan 8. Oke, sekarang kita urutkan dulu. Data ke. Nah, otomatis karena yang udah diketahui 2 siswa skornya 5, maka data pertama dan kedua itu isinya adalah 5. Gitu ya. Dan, nah, 16 data terakhir minimal ya, karena kan sebagian besar. Kalau sebagian besar dari 30 berarti kan lebih dari 15, minimal 16 data terakhir. 16 data terakhir itu berarti dari yang ke-14 ya. Inilah ya. 14
Seterusnya sampai data ke 30, itu isinya adalah 8. Gitu ya, skornya 8. Nah, di antara ini, dari data ketiga yang sudah pasti, sampai kita nggak tahu berapa, karena sebagian kecil, otomatis kurang dari 15 gitu ya. Nah, dia ini 7. Nah, pertanyaannya sekarang, median. Oke, kita telaah dulu median. Berapa sih mediannya? Nah, ini kan datanya 30. Maka mediannya itu adalah data ke 15. Data ke 15 otomatis masuknya di sini. Udah masuk ke 8. Maka mediannya adalah 8. Oke, sekarang kita telaah rata-rata. Rata-rata, nah, lihat aja data yang diurutkan. Ya, sebagian besarnya 8. Sisanya 7 dan 5. Otomatis, nah rata-ratanya itu kurang dari 8. Ya, kalau kita cari otomatis akan kurang dari 8. Lah, di sini di belakangnya ada yang kurang dari 8 gitu ya. Terus kuartil atas. Apa itu kuartil atas? Kuartil atas itu berarti Q3 ya, kuartil bawah itu Q1. Q3 mediannya aja di sini, maka Q3 otomatis di dalam ini lagi. Ya, otomatis berapa? 8. Maka pernyataan yang benar yang mana? Kuartil atas sama dengan median. Oke, cukup mudah ya. Lanjut ke soal nomor 24. Seorang anak mempunyai 5 bola merah dan 4 bola putih. Setiap terambil bola merah, ia tepuk tangan 1 kali. Oke, kalau terambil merah, dia tepuk tangan 1 kali. Oke. Untuk bola putih, dia tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau dapat bola putih, dia tepuknya itu 2 kali. Berapa bola diambil sekaligus? Beberapa bola diambil sekaligus ya. Peluang terjadinya 8 kali tepuk tangan. Berarti kita yang diminta peluang 8 kali tepuk. Tangan. Nah, ini kita nggak bisa langsung tentukan peluangnya sebelum kita menentukan jumlah bola yang diambil agar terjadi 8 kali tepuk. Nah, sekarang kita telaah dulu. Nah, ini yang ditanyakan. Agar terjadi 8 kali, maka yang pertama sekali ambil saja 4 putih. Ya nggak? 1 putih kan 2 kali. Berarti kan kalau diambil 4 berarti 8 kali dong. Nah, gitu. Oke. Berikutnya, coba ambil 3 putih. Kalau ambil 3 putih berarti 6 kali tepuk. Biar dapat 2 kali tepuk lagi, ambil merah 2. Gitu ya. Terus berikutnya, ambil 2 putih. Kalau ngambil 2 putih berarti 2 kali 2, 4 ya. Berarti sisanya harus ambil 4 merah biar genap 8 kali tepuk. Nah, kalau ngambil 1 putih gimana? Kalau ngambil 1 putih berarti baru 2 kali tepuk. Kita perlu 6 bola merah, sedangkan bola merah yang tersedia 5. Maka nggak bisa lagi. Maka hanya 3 ini yang bisa diolah agar dapat 8 kali tepuk. Nah, tugas kita sekarang cari peluang tiap-tiap dari ini. Oke, kita cari. Nah, peluang 4 putih itu berarti sama dengan, berarti diambil 4 bola sekaligus ya. Peluang untuk dapat 4 putih, maka C, 4 putih, berapa bola putih yang tersedia? 4, berarti 4 dari 4, dibagi dengan 4 bola putih dari total bola. Total bola berapa? 5 tambah 4, 9. Nah, ini mudah sekali. Banyak cara memilih 4 bola dari 4 bola yang tersedia, cuma satu cara ya. Ambil semuanya ya. Per C 4 dari 9. Oke, 4 dari 9 berarti 9, 8, 7, 6 per 4, 3, 2, 1 ya. 8 dicoret dengan 42, ini 3 berarti dicoret dengan 6. Ini 2 berarti 9 kali 7, 63, 63 kali 2, 126 ya. 1 per 126. Oke, berikutnya peluang 3 putih, 2 merah.
3 putih berarti kita ngambil 3 putih dari berapa bola putih yang tersedia? 4. 2 merah dari 5 bola merah yang tersedia. Bagi dengan, kita berarti di sini ngambil berapa bola? 5 bola ya. Berarti C 5 bola dari total bolanya berarti 9. Oke. C3 dari 4 itu 4. C2 dari 5 itu 5 kali 4 20 bagi 2, 10. Per 5 dari 9 itu sama dengan 4 dari 9 ya, 1, 2, 6. Maka sama dengan, biarkan aja gini ya, biar sama penyebut dengan ini. 1, 2, 6. Oke, yang terakhir, dia 2 putih, 2 merah. 2 putih, 2 merah. Berarti C 2 putih dari 4 bola putih, 2 merah dari 5 bola merah yang tersedia. Nah, oh enggak dong, 2 putih, 4 merah. Merahnya 4, berarti di sini 4. Berarti dia ambil 6 bola ya. 2 putih, 6 merah, berarti 6 bola. C 6 dari 9. Oke, 2 dari 4 itu 4 kali 3 dibagi 2. 6 ya. 4 dari 5 itu 5. 6 dari 9 itu 9, 8, 7 dibagi 3, 2, 1. Ini dibagi 3, jadinya 3, ini dibagi 2, ini jadinya 4. 12 kali 7, 84. 30 per 84. Oke, sama-sama kita bagi 2, jadinya 15 per 42. Biar sama penyebut dengan ini kita kali 3, berarti 45 per 126. Nah, totalnya gimana? Totalnya ya total ketiga-tiga ini. Maka agar 8 kali, peluang 8 kali, maka sama dengan 1 per 2, 126 ditambah 40 per 126. Peluang ini, tambah dengan 45 per 126. Totalnya berapa? 86 per 126. Mau disederhanakan, 43 dibagi dengan berapa sih ini? 63. Oke, ini sudah. Ini ya, udah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. Cukup mudah ya. Oke, lanjut soal nomor 25. Kelas 12C berjumlah 30 siswa. 5 siswa tidak ikut ujian. Berarti ikut ujian berapa? 25 ya. Pada ujian tersebut, kelas 12C memperoleh rata-rata 8. Nah, ini 5 nggak ikut dapatnya 8. Sedangkan kelas 12D berjumlah 35 siswa, semua ikut ujian. Kelas 12D memperoleh rata-rata 8,2. Oke, catat ya. 12D itu dapatnya 8,2. Setelah 5 siswa kelas 12C mengikuti ujian susulan, memperoleh nilai maksimal. Oh, si 5 orang tadi nilai maksimal. Berapa nilai maksimum siswa? Ya, 10 dong. Ya, sepintar-pintarnya itu kan nilai maksimum 10, nggak mungkin 11 ya. Oke, sekarang pernyataan yang sesuai dari kasus di atas adalah, oke kita cari dulu, berapa sih rata-rata kelas 12C setelah 5 orang tadi ikut. Nah, yang udah ikut berapa? 25 orang. Rata-rata 25 orang berapa? 8. Ini berarti total nilai yang udah ada, 25 dikali 8. Nah, sekarang kita tambahkan dengan nilai yang baru masuk. Nilai yang baru masuk kan ada 5 siswa dapat nilai maksimal 10, berarti 5 kali 10. Nah, untuk rata-rata barunya berarti kita bagi dengan 30. Karena udah genap, udah 30 siswa ya. 25 kali 8 itu 200. 5 kali 10, 50 dibagi dengan 30. Berarti 250 dibagi 30. 0, coret. 25 dibagi 3, 24 bagi 3 itu 8, sisa 1. Berarti 8 sepertiga atau 8,3. 3, gitu ya. Oke, ini si 12C. Nah, 12C sekian, 12D sekian. Nah, sekarang kita bandingkan dari pilihan jawaban. A, nilai rata-rata 12C lebih kecil dari 12D. Oh no, ini 8,3. Ini salah. Nggak usah lihat. Nilai rata-rata 12C sama, oh nggak sama. 83 dengan 8,2 itu beda. Nilai rata-rata 12C tidak mungkin 8,5. Ini bisa jadi benar. Simpan dulu. Nilai rata-rata kelas 12C 8,2. Salah. 8,3. Nilai rata-rata 12D lebih besar. Salah dong, ini lebih gede. Maka jawabannya adalah C.
Oke, berikut ada soal tambahan dari teman saya. Nah, ini soal request. Tapi soalnya tidak lengkap, jadi dia hanya memberikan gambaran soalnya. Jadi soal ini saya yang membuatkan redaksi kalimatnya ya. Mudah-mudahan nanti persis ya keluar di ujiannya. Jika diketahui dadu pertama dengan 6 sisi setimbang. 6 mata berarti dia angkanya 1 sampai 6 ya. Setimbang itu artinya dari angka 1 sampai 6 itu peluangnya sama semua. Gitu ya. Dan dadu kedua dengan 4 sisi setimbang, 4 mata, angka 1 sampai 4. Jika kedua dadu diundi, dadu manakah yang memiliki peluang lebih besar keluar angka 1? Nah, ini ada dadu pertama. Dadu pertama diundi, mau dilihat peluang muncul angka satunya berapa. Nah, dadu kedua juga diundi, mau dilihat peluang angka satunya berapa. Mana yang lebih besar? Nah, ini mudah saja. Kalau dadu pertama kan dia 6 sisi, maka peluang muncul angka satunya itu 1/6. Angkanya 1, total matanya 6. Nah, kalau untuk yang 4 sisi, ya angka satunya juga ada 1, tapi total matanya 4. Jadi mana yang peluangnya lebih besar keluar angka 1? Iya, dadu kedua dong, karena matanya lebih sedikit. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.